Selanjutnya kita bisa masuk ke acara selanjutnya, yaitu materi utama yang akan disampaikan oleh Saudara Ismail Khairi, yang beliau merupakan salah satu alumni Telkom University ya, dan yang akan mengisi webinar pada malam hari ini. Kepada Mas Ismail, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Haidar dan juga Pak Fardan atas kesempatan. Mungkin saya coba share screen dulu ya. Share screen saya sudah uh, ada di room atau bagaimana? Sudah, Oh ya, suara saya sudah jelas ya. Oke, ya ya sudah. terima kasih Mas Haidar atas kesempatannya dan juga Pak Fardan atas kesempatan untuk mengisi acara dari IDNSA. Sebelumnya sudah di-mention ya dengan Pak Ferdinand dan juga Mas Haidar. Betul, saya adalah dari alumni Telkom University. Itu saya baru lulus itu di tahun kemarin 2023. Dan sekarang saya sedang melanjutkan studi saya di Swiss German University di konsentrasi di data science dan cyber security, dan juga saya sedang bekerja sebagai IT SOC analis di SOCCEK Asia Pasifik begitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke konten. Di kesempatan kali ini mungkin saya tidak membahas terlalu dalam gitu mungkin kali ya, karena kita tahu juga bahwa cyber security ini sangat luas untuk kita reach out begitu ya. Mungkin saya bisa malam ini bisa bagi menjadi 3 bagian di malam ini. Yang pertama itu cyber security, uh, threat atau ancaman di dunia digital, dan juga uh, karir di dalam dunia atau bidang cyber security. Jadi kita lanjut ke pembahasan awal di cyber security. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar atau belajar gitu ya terkait cyber security. Jadi di sini tuh cyber security itu adalah untuk memprotek atau melindungi suatu informasi data yang ada di suatu organisasi, lebih sederhananya, dan di mana data atau komunikasi tersebut ditransmitkan dari user kepada dari sisi user, dan juga dari sisi uh, source dan destination begitu, dari user ke user, di mana kita tahu informasi itu adalah suatu data yang sangat sensitif untuk dipublish atau digunakan secara ilegal. Dan kita tahu juga data pribadi kita itu sangat penting, di mana kita mungkin sering dengar ya, di mana undang-undang perlindungan data pribadi sedang dicanangkan oleh pemerintah kita. Mungkin disahkan di tahun ini mungkin ya, untuk undang-undang perlindungan data pribadi begitu. Jadi di situ adalah kita menjaga informasi yang ada di suatu organisasi, di mana tidak jatuh terhadap organisasi yang tidak bertanggung jawab memakai data tersebut begitu. Dan di sini kita bisa lihat dari beberapa report bahwa di tahun depan, dari 2025, project cost kita itu akan diproyeksikan itu akan terkait cyber security breach itu akan 10,5 triliun. Kita bisa bayangkan dari cost tersebut lumayan banyak gitu ya, yang dikerahkan untuk melindungi sebuah data atau informasi yang ada di organisasi tersebut. Jadi kita bisa melihat urgensinya di dunia digital terkait bidang cyber security ini begitu. Jadi di cyber security ini kita di sini ada beberapa elemen infosec atau information security, di mana ada confident, ada 5, dibagi 5, ada confident, integrity, availability, authenticity, dan non-repudiation. Tetapi di sini saya akan mengambil intisari saja begitu ya. Dari yang penting itu adalah ada 3, yaitu uh, saya sebut CIA gitu ya, confident, integrity, dan availability. Jadi yang kita jaga itu adalah data yang kita atau komunikasi yang kita jaga dalam suatu organisasi itu tidak bisa diakses
dari sekelompok atau orang yang tidak legal dalam memasuki komunikasi atau data tersebut. Dan juga untuk integrity itu kita menjaga integrity dari suatu data yang dikirimkan dari pihak source dan terkirim baik untuk ke pihak destination atau penerima data tersebut. Jadi kita make sure data yang dikirim ini bisa tidak dimodifikasi atau tidak atau bisa kita pastikan sukses diterima oleh si penerima yang legal tersebut, yang authorized begitu ya, mungkin bahasa sederhananya. Dan mungkin di integrity itu ya kita bisa pakai cara banyak begitu ya. Mungkin teman-teman bisa dengar encrypting dan MFA seperti itu. Dan di sini ada availability. Di sisi availability ini kita menjaga atau make sure itu suatu sistem itu bisa terakses oleh publik atau bisa diakses oleh halayak banyak begitu. Mungkin contohnya ini kita bisa lihat ada suatu mungkin kayak website Tokopedia gitu ya. Kita itu make sure ini sebuah website tersebut jalan 24/7 dan tidak ada mungkin gangguan seperti DOS atau DDoS atau gangguan yang mengganggu operasional dari website ataupun sebuah sistem di organisasi. Dan kedua ini authenticity ini role untuk mengautentikasi dari dan mengkonfirmasi dari data tersebut, dan juga non repudiation ini adalah suatu framework atau bahwa si penerima ini tidak bisa menyangkal, sederhananya tidak bisa menyangkal bahwa dia ini si pengirim ini tidak bisa menyangkal bahwa dia sudah mengirimkan suatu data atau komunikasi, karena masih banyak seperti teknik penyerangan. Dia ini mengaku sebagai IP sekian untuk mengirim data, IP sekian mengirim data, dan itu adalah dari penjelasan dari non repudiation tersebut. Tapi di sini kita bisa ambil intisarinya gitu. Kalau saya sih yang penting itu di CIA tadi saya bilang itu yaitu confident, integrity, dan availability gitu. Dan di sini ada beberapa framework yang saya akan jelaskan sedikit gitu ya, framework resmi yang berguna di bidang cyber security, di mana di sini saya memakai NIST Cyber Security Framework. Di bidang blue team mungkin sudah banyak yang mendengar untuk framework ini begitu. Jadi kita melakukan identify atau mengidentifikasi suatu aset atau assessment pada infrastruktur kita dan juga environment di suatu sistem kita. Dan itu mungkin bisa juga masuk ke dalam bidang ke governance checklist ya, melakukan checklist dan juga melakukan risk assessment untuk identify. Dan untuk project ini kita melakukan beberapa cara begitu ya. Mungkin ada seperti maintenance dari sistem yang sudah berjalan, melakukan akses kontrol, network akses kontrol, dan juga memberikan awareness training kepada karyawan di suatu organisasi, dan juga menggunakan beberapa teknologi yang relevan di dalam manajemen infrastruktur kita gitu yang sesuai kebutuhan organisasi kita. Dan untuk awareness dan training ini menurut saya itu mungkin sharing sedikit gitu ya, untuk hal yang sangat penting gitu ya. Karena kita mempunyai, jika suatu organisasi mempunyai teknologi yang advance ya bisa dibilang, seperti firewall seri apa, atau sudah menggunakan tunneling, VPN, tetapi di sisi awareness sendiri dari karyawan tersebut tidak ada, itu menurut saya percuma. Karena kenapa? Kita mungkin pernah dengar dari uh, TTP, TTP. Oh sorry itu teknik prosedur. Jadi di sini tuh kita harus mengembangkan people, teknologi dan proses. Saya lupa singkatannya apa. Jadi
Yang pertama itu sebelum ke teknologi itu kita harus membangun awareness dulu dari people-nya, gitu, dari suatu organisasi. Mungkin untuk awareness ini banyak dilakukan sih di organisasi seperti ISO 27001 untuk kelengkapan tersebut. Dan juga melakukan phishing assessment kepada suatu organisasi tersebut. Barulah setelah kita melakukan awareness training, barulah kita fokus begitu ya kepada proses dan juga teknologinya begitu. Jadi kalau kita punya proses atau framework dan teknologi yang sangat advance, menurut saya percuma begitu kalau sebuah resource SDM-nya itu tidak aware gitu. Untuk di tech mungkin di sini kita melakukan deteksi dari anomali event-event dari CM, dari syslog router, firewall, dan juga melakukan monitoring secara lanjut seperti monitoring 24/7 dari sistem SOC ya, atau Security Operation Center. Jadi di sini kita melakukan deteksi kepada anomali. Saya kira-kira ada alert mungkin seperti alert SQL injection, brute force, dan itu bukan false alarm gitu. Jadi kita harus detect itu alarm tersebut benar-benar real time dan juga benar-benar true atau tidak false alarm. Gitu. Nah, jadi untuk terkait anomali event dan juga security monitoring ini kita banyak tools-toolsnya gitu ya, seperti yang tadi saya katakan CM untuk monitoring seperti Wazoo atau Splunk atau Azure Sentinel begitu ya. Barulah setelah kita mendeteksi alert atau alarm tersebut benar terjadi, kita melakukan respon terkait alert tersebut. Dan di sini ada beberapa yang harus disiapkan, seperti planningnya seperti apa, framework yang akan dipakai seperti apa, dan komunikasi ke beberapa tim atau organisasi terkait insiden tersebut, dan melakukan analisis atau enrichment dari log yang kita sudah dapatkan dari CM ataupun dari tools lainnya. Gitu. Dan juga melakukan mitigasi dan improvement ke depannya akan bagaimana untuk make sure insiden ini bisa kita cegah dengan cepat atau tidak akan terjadi lagi. Itu sederhananya. Dan juga mungkin untuk detect untuk detect itu kita juga harus make sure itu real time gitu ya. Karena kita juga harus lihat juga gitu. Kayak waktu jam sekarang misal 19.33 gitu atau setengah 8 malam. Dan juga alert tersebut kita lihat ini jam setengah 8, tapi kita tidak sadar begitu. Tidak sadar bahwa alert tersebut itu ternyata jam setengah 8 pagi. Gitu. Jadi kita harus bisa fokus lah, harus lebih fokus. Kalau mungkin di sebagai satu SOC atau SOC analis itu juga harus fokus lah untuk mendeteksi sebuah anomali atau event-event yang akan terjadi ke depannya. Dan selanjutnya itu dari framework ini itu melakukan recover. Jadi kita melakukan rencana bagaimana merecovery suatu insiden ini secara efisien dan relevan. Dan juga melakukan komunikasi kepada organisasi dan juga tim-tim yang terkait untuk melakukan framework recovery. Dan untuk komunikasi ini menurut saya itu sangat penting ya. Karena di suatu sisi mungkin kita jika di suatu sisi itu kita menanggapi suatu insiden ini, terkadang kita sudah panik duluan gitu. Wah, ini harus apa gitu, ini harus apa begitu. Jadi kita harus buka juga gitu kepada tim terkait. Semisal ada anomali, log-log anomali yang kita tidak bisa kesimpulkan secara cepat, kita harus juga melakukan komunikasi kepada tim yang bertanggung jawab atau terkait lah untuk insiden tersebut, untuk melakukan diskusi dan juga melakukan mitigasi secara cepat. Jadi komunikasi itu menurut saya di bidang cyber seperti ini sangat penting gitu. Jadi saya sempat sharing juga kepada sharing diskusi lah kepada
mungkin saya nggak bisa sebut kotanya begitu ya, pemerintahannya begitu. Jadi dia ini sempat ada suatu insiden bahwa website pemerintahannya ini sedang dilakukan deface gitu ya. Dan dalam insiden deface ini dia otomatis harus apa ya, harus eskalasi, melakukan eskalasi kepada lembaga siber di negara tersebut. Begitu. Tetapi di lembaga tersebut ini tidak bisa melakukan eskalasi karena harus melewati apa ya, melewati birokrasi, harus dari ke semisal ke bagian administrasi kota atau administrasi provinsi. Dan dari sharing tersebut beliau menyampaikan bahwa akhirnya beliau ini mengikuti birokrasi tersebut, tetapi di sisi birokrasi yang paling sebelum BSSN ini, atau kita bilang Pemprov lah, kita bilang Pemprov gitu. Ternyata resource itu belum ada, dan orang-orang itu belum ada terkait cyber security ini. Gitu. Jadi ini menarik lah buat teman-teman yang mungkin baru interest di field ini gitu, di bidang cyber security ini, karena kita ini butuh orang-orang yang betul-betul passionable di cyber security dan juga betul-betul ke depan itu capable bisa mengemban tanggung jawab dari job desk masing-masing begitu. Karena beliau sendiri yang sharing bahwa resource di kita itu sangat kurang untuk SDM-nya begitu. Jadi yang ini juga masih ke framework. Ini ada framework NIST 861, di mana yang tadi mungkin udah bisa kita tarik gambaran kesimpulan sedikit. Di sini kita harus melakukan preparation dari log atau event-event mencurigakan malicious event. Kita harus melakukan preparation seperti komunikasi atau menyiapkan mitigasi ke depannya. Jadi kita melakukan apa ya, enrichment detection analysis. Kira-kira yang tadi saya mention, ini false alarm atau bukan, atau benar-benar terjadi gitu. Jadi kita harus make sure, kayak misal server A ini down gitu ya. Dan terus kita lihat eventnya ini 2 menit yang lalu begitu. Kita harus make sure seperti contoh, kita harus mungkin bisa mampir ke data center-nya melihat server tersebut, atau kita lihat bisa login ke device tersebut atau server tersebut di uptime ini real time nggak dengan SIEM dan juga sistem di syslog atau sistem log di device server tersebut begitu. Dan di sini ada recovery dalam arti semisal kita bisa ambil contoh bahwa server A ini terindikasi terkena ransomware atau malware begitu, terkena lockbit begitu semisal. Oke, kita harus cepat berpikir begitu. Recovery yang harus dilakukan itu apa begitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu lama untuk mengambil kesimpulan. Insiden kita di sini untuk tanggap cepat lah dari malicious log tersebut begitu. Seperti kalau misal kena malware, apakah ada save tab-nya gitu atau backup-nya, atau enggak kita bisa melakukan hardening gitu. Dan di sini adalah post incident activity yang saya mention sebelumnya, itu hardening lagi begitu. Melakukan hardening, sorry. Suara saya terdengar jelas, sorry baru buka chat. Terdengar jelas. Oke, siap-siap. Oke, di sini saya yang tadi saya mention dari framework cybersecurity begitu ya. Mungkin saya akan sharing sedikit ya terkait generik lah SOC architecture, biar teman-teman ini tergambarkan apa sih SOC itu atau security operation center itu. Jadi SOC ini adalah suatu tim yang harus melakukan monitoring, mungkin di beberapa organisasi mempunyai regulasi masing-masing, tapi yang saya temui sih 24/7 ya, mereka melakukan shifting, ada yang 2 shifting sehari atau 3 shifting sehari begitu ya.
Dan ini mereka memakai framework NIST yang saya sebelumnya jelaskan, yaitu pertama melakukan identify, protect, detect, respond, dan recover. Dan ini di bawah kita bisa lihat ya, ini ada beberapa endpoint dan juga network dan cloud, di mana kita mengambil data-data itu atau data collection dari mungkin sistem syslog mereka, DAM mereka, event log mereka, dan juga seperti akses network di suatu sistem, dan juga dari broker ataupun dari cloud suatu organisasi begitu. Jadi setelah kita melakukan data collection, kita melakukan di sini ada security operation automation and response, atau bisa disingkat SOAR. SOAR ini juga beberapa atau SOAR ini adalah tools untuk melakukan otomasi dan juga orkestrasi dari beberapa tools. Misal kita memakai Wazoo untuk CM, dan juga kita memakai sistem ticketing seperti mungkin Iris. Kita bisa melakukan otomasi begitu dengan tools SOAR ini. Mungkin SOAR ini banyak tools ya. Mungkin ada shuffle dan lainnya. Di situ kita bisa membuat script untuk jika ada contoh yang tadi saya mention, jika kita ada log malicious dan kita ingin melakukan otomasi, misal ada log malicious nih, kita ingin otomasi jika ada log ini, kita ingin langsung auto ticketing gitu, tidak manual, itu bisa memakai SOAR. Dan juga kita bisa juga melakukan automation alert, semisal ke email, Telegram, atau bisa menggunakan API seperti dari OpenAI untuk advisor atau saran dari OpenAI dari log tersebut begitu. Dan ini juga apa namanya, untuk OpenAI juga unik begitu ya, karena menurut saya begitu, di OpenAI juga kita tuh nggak bakal tergantikan lah mungkin ya untuk di SOC ini, karena di tugas AI ini sebagai hanya advisor saja gitu, tapi decision itu tetap di manusianya gitu, tetap di kita begitu. Semisal kita nyuruh AI untuk analyze log A begitu, dan kita mendapat kesimpulan dari AI ini, log tersebut adalah false alarm atau log tersebut betul terjadi begitu. Jadi kita bisa melakukan decision secara cepat begitu. Karena di SOC ini kita dituntut untuk tanggap cepat gitu, reaksi cepat terhadap insiden begitu. Dan di sini kita bisa melakukan analisa data atau enrichment data, dan juga melakukan visualisasi gitu ya. Visualisasi itu banyak juga, kita bisa menggunakan Grafana, ini teman-teman sering dengar gitu ya, dan juga melakukan threat hunting. Nah, threat hunting ini mungkin yang saya temukan di beberapa organisasi itu berada di layer 3 ya, di layer 3 threat hunting ini. Dan jika sudah melakukan tahap automation dan data analisis, kita bisa menggunakan framework NIST tersebut begitu. Dan di sini kita bisa juga menggunakan source threat sharing seperti Indonesia Honeypot threat sharing, Virus Total, Sodan, atau Ocean. Untuk mungkin teman-teman berdengar gitu ya, Virus Total itu apa begitu sederhana. Itu Virus Total ini kita bisa melakukan analisa terhadap suatu malicious file. Jika file tersebut terindikasi sebuah malware, dia akan menunjukkan beberapa analisa seperti CIFE atau common vulnerability-nya itu sekian, yang mana begitu, bisa pemetaan terhadap vulnerability atau kerentanan dari file tersebut. Dan Sodan ini mungkin secara sederhana ini, Sodan adalah suatu website untuk kita bisa mencari beberapa contoh gitu, CCTV publik yang bisa kita akses, atau informasi suatu data IP port tersebut, port berapa nih yang terbuka begitu, untuk reconnaissance attack gitu ya. Dan untuk OSIN adalah
open source intelligence, di mana kita bisa melakukan analisa terkait beberapa contoh foto-foto di publik. Kita bisa lihat lokasinya di mana dari OSINT framework ini. Mungkin kalau teman-teman lebih jelasnya begitu ya, untuk OSINT itu bisa dilihat di Google, di searching itu. Jika teman-teman penasaran bagaimana sih cara kita mengetahui lokasi dari foto atau informasi seseorang atau dari lokasi seseorang gitu ya, dari data-data open source. Mungkin teman-teman bisa menggunakan OSINT framework, searching di Google itu ada, dan beberapa tools-tools yang bisa digunakan secara gratis kebanyakan ya untuk OSINT ini. Oke, lanjut kita ke tahap description yang saya sempat bilang itu. Kita ada punya Indonesia Honeypot Project, di mana itu suatu organisasi riset terkait honeypot ini begitu. Jadi teman-teman mungkin sering kalau pas belajar gitu ya terkait infrastruktur cyber security, sering dengar honeypot itu apa sih begitu. Kok dia tuh kayak apa ya, gambarnya tuh kayak sarang lebah begitu gitu. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit lah gitu terkait honeypot. Honeypot ini kebanyakan itu ditaruh itu di DMZ atau di demilitarized zone sebelum firewall. Ini bisa kita lihat. Dan juga bisa juga di internal network mereka. Gitu. Jadi honeypot ini adalah decoy suatu sistem begitu. Decoy suatu sistem. Contoh kita ingin melakukan decoy server lah, server production gitu. Kita bisa melakukan decoy tersebut dengan tools-tools honeypot ini, dan kebanyakan tools-tools honeypot ini itu open source ya, kebanyakan itu yang saya lihat. Dan juga dari pengembangan honeypot ini didukung banyak komunitas untuk kita coba belajar dan coba kita implementasikan di suatu organisasi kita begitu ya. Jadi contoh sederhananya itu kita tuh membuat decoy system untuk di suatu infrastruktur kita. Mungkin semisal kita memakai service HTTP gitu ya, atau port 80 gitu untuk decoy system kita. Jadi pas si penyerang ini scanning gitu ya, wah ini kok ada infra yang rentan ya gitu ya, port sekian kok buka gitu ya, coba serang gitu. Tapi mereka ini tidak tahu kalau bahwa infra atau server tersebut itu ternyata honeypot gitu. Jadi setelah di situ kita masuklah dia ke perangkap honeypot ini begitu. Setelah itu kita bisa collect data dari semisal dari TTP-nya atau taktik teknik prosedur penyerangan dia, dan juga IP lokasi dia, dan juga waktu kapan dia menyerang. Jadi ini juga berguna uh, untuk melakukan analisa attack, apa ya bahasa Indonesia ya, attacker behavior, gitu. Kebiasaan atau dia habitnya si penyerang ini tuh bagaimana sih ketika ingin melakukan penetrasi terhadap suatu website, misal begitu. Kita mau untuk ambil contohnya begitu. Dan honeypot ini tuh banyak loh, tidak hanya service HTTP aja, ada seperti service-service FTP, SSH, dan juga lainnya. Jadi bisa dikonfigurasikan secara kebutuhan untuk suatu organisasi atau untuk belajar gitu. Oke, mungkin setelah kita bahas diskusi sedikit terkait cyber security sebelumnya, kita juga harus membahas diskusi sedikit lah terkait ancaman apa aja sih, dan ancaman yang ini tuh kenapa sangat berbahaya begitu. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian kedua. Jadi penyerang ini di ancaman ini penyerang pasti mempunyai apa ya, motif atau tujuan objektif di balik penyerangan tersebut lah gitu ya. Jadi banyak sih motif-motif dari attacker tersebut. Ada yang mau mengambil profit dari data yang sudah didapat, atau hanya ingin belajar-belajar gitu ya terkait penetrasi testing gitu, atau enggak mungkin ingin apa ya, show off kepada instansi terkait, atau
menunjukkan suatu pendapat mereka agar bisa dilihat orang banyak. Semisal dia ini melakukan defense terhadap website suatu organisasi yang penting, dan dia mengetik semisal instansi ini atau service ini gini 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 begitu. Jadi banyaklah motif-motif penyerang melakukan serangan cyber security begitu. Dan di sini ada dimension cyber attack di mana penyerang ini mempunyai beberapa target lah atau dimensi lah gitu. Jadi di sini ada cyber terrain di mana di sini sistem atau sebuah aset yang diserang, semisal sistem suatu jaringan di suatu organisasi, dia serang dengan cara semisal distribusi denial of attack agar si suatu organisasi ini tidak bisa melakukan koneksi internet atau bisa juga melakukan scale injection dan juga melakukan seperti untuk data breach begitu ya. Dan ini adalah untuk kedua itu teknik di mana uh, si attacker ini melakukan serangan itu pakai apa sih begitu, memakai teknik apa sih gitu, seperti ransomware kah, atau XSS kah, atau SQL injection gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana teknik penyerangan si adversar atau attacker tersebut. Dan di sini ada kapan si attacker ini bisa mengakses suatu informasi atau mengakses jaringan kita itu kapan begitu. Jadi di sini yang dari cyber attack dimension ini, tiga ini tuh bisa kita dapat dari mana? Kita bisa dapat itu dari honeypot yang saya jelaskan sebelumnya begitu. Jadi kita bisa lihat lah si attacker ini tuh kebanyakan itu mau cari sistem itu seperti apa sih, apakah server kah atau suatu device kah begitu. Atau juga kita bisa melihat juga teknik-teknik penyerangan dia dan juga bagaimana lateral movement si ransomware ini bekerja begitu. Dan juga si apa ya, atau enggak kita bisa melihat juga si penyerang ini lebih aktif itu di waktu kapan sih, jam berapa sih, atau tengah malam kah, atau peak hour kah begitu. Dan itu kita bisa dapatkan dari tools-tools open source di Honeypot. Dan di sini kita bisa lihat MetroTech Framework. Jadi untuk MetroTech ini kita apa ya, suatu framework yang bisa kita pakai di mana jika kita mendapatkan suatu anomali atau log itu, semisal si penyerang ini stepnya sudah di mana gitu, kita bisa melakukan frame mapping dengan MetroTech framework ini. Kita bisa melakukan semisal scripting dengan integrasi di MetroTech framework ini begitu. Dan sebetulnya sih sederhananya itu MetroTech ini basis pengetahuan bisa diakses sih sama siapa aja begitu ya, tentang taktik yang dipakai dan juga teknik lawan atau penyerang berdasarkan pengamatannya di dunia maya begitu ya. Jadi kerangka atau framework ini itu digunakan sebagai dasar untuk pengembangan model ancaman dan juga metodologi khusus di banyak sektor lah begitu, seperti sektor swasta, government, dan juga medium enterprise atau lainnya begitu ya. Dan ini saya sempat FYI juga gitu, ini saya sempat pakai juga kalau nggak salah itu untuk skripsi saya, kalau tidak salahnya untuk framework ini. Saya masih ingat sedikit begitu skripsi saya. Oke, dan lanjut kita bisa lihat di sini, kita juga bisa melakukan apa ya, jika ingin reach out terkait pentest, apa sih attacker itu tuh banyak memakai serangannya itu apa aja sih, tekniknya apa aja. Kita bisa lihat dari OWASP. Ini adalah OWASP ini adalah organisasi untuk membagikan informasi ancaman suatu keamanan yang berkaitan dengan aplikasi web, mobile, dan cloud gitu ya.
Jadi di sini saya juga sempat pakai juga untuk theoretical ini untuk dulu skripsi saya. Jadi teman-teman bisa sebagai referensi ya yang sedang menyusun atau sedang tugas akhir begitu ya. Kira-kira mau bahas pakai apa jika ingin judulnya terkait cybersecurity. Jadi bisa mapping melakukan tadi yang saya bilang MITRE ATT atau juga bisa menggunakan dasar dari Watchdog 10 gitu. Kayak misal teman-teman mau pentest nih, bingung mau pentest ini pentest suatu sistem saya itu pakai apa ya? Jadi teman-teman bisa reach out juga dari Watchdog 10 ini seperti uh, injection, access control, broken access control, security misconfiguration di suatu organisasi, dan security misconfiguration ini tuh hal yang gimana ya, mungkin suatu yang tadi saya bilang gitu. Jadi kita sebelum memikirkan proses dan teknologi, kita juga harus mempunyai SDM yang capable begitu ya, atau juga ya selengkapnya aware lah begitu untuk sisi security begitu. Karena mungkin kita bisa melihat bahwa semisal suatu instansi kampus begitu ya uh, mengasih data untuk login entah ke portal website kampus apa begitu semisal. Jadi kayak semisal adminnya itu memberitahu oh silakan login pakai NIM dan juga tanggal lahir atau enggak nama lengkap dan tanggal lahir itu kan uh, apa ya, data-data yang gampang gitu ya. Data-data yang gampang untuk kita bisa dapat lah dengan menggunakan apa? Menggunakan OSINT tersebut yang saya sempat mention di slide sebelumnya begitu. Jadi mungkin sedikit masukan begitu ya kepada education atau kepada pihak kampus atau sekolah begitu. Mungkin untuk default password itu uh, jangan terkait data-data yang gampang diakses atau ya, diakses lah begitu. Karena sempat sih saya juga ini sharing aja begitu. Saya uh, dikena ini data doxing sih, data doxing sebelumnya. Itu saya melakukan login ke Tracer gitu. Saya tiba-tiba kok ada email gitu ya ke email saya, terus ngasih data-data saya. Kok kata saya kok kena. Dia bisa login ke portal tersebut gitu. Mungkin bisa sebagai masukan kepada maaf gitu izin ke Telkom University begitu. Karena itu juga terjadi juga pas setelah saya melakukan pengisian tracer gitu ya. Oke, di sini juga lanjut ada authent failures atau identification failures itu kita bisa prevent melakukan apa dengan apa begitu. Kita bisa preventif itu melakukan seperti multi-factor authentication menggunakan seperti one time password atau enggak MFA dari Microsoft yang kita sering tes, misalnya kita login lah gitu. Terus si Microsoft Authent ini ngasih code untuk kita input di device kita yang lain. Itu masuk ke dalam ke MFA atau multi-factor authent. Atau juga misal kita contoh untuk mengakses sebuah website dan juga kita diminta untuk memasukkan OTP dari email begitu ya. Jadi untuk teman-teman juga ya mungkin seringlah teman-teman dapat advice janganlah sharing-sharing OTP begitu. Sharing-sharing OTP kepada apa ya entah itu siapa yang anaknya atau kepada siapapun lah begitu yang tidak dikenal begitu ya. Tapi ada suatu sisi juga saya sempat dengar juga begitu ya dari teman saya ada suatu sisi dia mendapatkan kalau kita login ke suatu website, sebenarnya kita login ke Google gitu, kita kan dapat MFA ya, MFA dari Google, misal IP atau device sekian sedang login menggunakan akun Anda, apakah ini Anda begitu. Tapi si attacker ini mungkin entah attacker atau pemakai bot gitu ya, si pihak penyerangnya itu melakukan request MFA itu secara menerus dan berharap si user ini tuh tidak sengaja mengklik yes begitu. Jadi ya teman-teman bisa lebih aware lah jika ada terjadi seperti itu, cepat-cepat mungkin seperti logo di setiap device gitu kan, ada ya pasti di sisi pengaturan untuk logo di setiap device dan juga memperbarui password teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya.
Jadi kita tadi sudah membahas What's Top 10 sebelumnya. Di sini uh, serangan itu dibagi menjadi ada dua ya. Ada passive attack dan juga active attack. Di mana passive attack ini tidak mengintercept suatu jaringan atau traffic atau data dari targetnya begitu ya. Jadi untuk untuk passive attack ini lebih ke apa ya, ke teknik reconnaissance atau collecting data target sih. Jadi di sini ada contohnya itu kan saya tulis, ada footprinting, ada sniffing atau eavesdropping, dan juga ada network traffic analysis. Untuk network traffic analysis mungkin itu seperti kita melakukan scanning ya, scanning suatu sistem jaringan, dan kita kira-kira akses service apa nih yang terbuka yang kita bisa coba-coba. Contoh brute force, misal SSH yang terbuka, kita coba brute force aksesnya, dan bisa kita lakukan untuk gathering information terkait target kita begitu. Dan untuk sniffing ini juga sebetulnya tujuannya juga nggak jauh berbeda begitu, untuk apa ya, untuk menyadap data ya, dia ini melewati internal network, di mana ini tuh yang tadi saya bilang ini passive attack, dia melakukan pasif dan hanya melakukan apa ya, scanning dengan tidak mengubah data-data komunikasi tersebut begitu. Dan footprinting juga untuk mungkin mengumpulkan beberapa informasi sebanyak mungkin terkait target, seperti OS-nya apa atau kelemahannya di mana, seperti scanning untuk, atau ya scanning juga, lebih ke scanning untuk mengumpulkan data-data yang akan kira-kiranya apa, kemungkinan di mana begitulah. Nah, tapi uh, untuk sekarang, untuk teknologi yang banyak lah di organisasi seperti IDS atau IPS itu sudah bisa sih untuk mendeteksi apa ya, mendeteksi scanning ini begitu. Kayak misal IP sekian melakukan scanning attack begitu. Tapi di sisi ini sih FYI gitu, kita bisa melakukan itu mengakali untuk IS ini untuk mendetek itu dari saya lupa tuh parameter apa ya, kalau tidak itu dari uh, timestamp atau volume dari scanning tersebut sih. Jadi memang agak jadi lama begitu ya untuk scanningnya, tetapi itu untuk make sure IDS di suatu network itu tidak bisa mendetek lah begitu. Oke, kita lanjut ke active attack ya, yang tadi kita sudah bahas penerangan pasif. Jadi ini sebaliknya gitu. Yang tadi mungkin lebih fokus terhadap menggather information data dari target. Jadi active attack ini melakukan disrupsi, apa ya, atau interface lah, interfacing the internal network seperti servisnya dan sistem, dan melakukan bypass melakukan bypass sistem yang sudah mungkin organisasi tersebut sudah bilang, oh sistem ini udah aman gitu loh. Gitu. Jadi si active attack ini sebenarnya ini bisa akses ke internal network atau mengambil data atau memodifikasi data di suatu organisasi tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat sih contoh-contohnya dari attack tersebut. Seperti ada denial of service attack atau kita bisa sebut DOS atau DDoS gitu ya. Dan ini yaitu DDoS, dan DDoS ini tujuannya itu dari sisi availability atau kesediaan resource dari organisasi tersebut. Misal kita mempunyai jaringan internal itu melewati router atau jalur A begitu, tapi si penyerang ini melakukan pengiriman paket data ke server, kalau ke jaringan tersebut itu uh, melebihi kapasitas si server tersebut. Jadi si
user atau si karyawan itu tidak bisa melakukan akses lah terhadap server tersebut begitu. Jadi melakukan pengiriman data sebanyak-banyaknya kepada server yang menjadi target mereka begitu. Dan denial of service ini sederhana juga penjelasan itu mungkin kita tahu ya beberapa dia itu menggunakan three-way handshake ya untuk DOS ini. Jadi kayak dia itu mengkonfirmasi lah, semisal dia mau melakukan request gitu ya ke servernya begitu. Kayak gue mau akses A dong gitu ke server gitu kan. Dan server menjawab gitu. Oke gitu. Apakah sekarang mau kita bisa kirim, tapi si attacker ini tidak mengirim uh, jawaban begitu, jawaban oke gitu, tapi dia tetap mengulangi looping dari three-way handshake tersebut begitu. Dan si DOS attack ini habislah resource-nya untuk melayani si penyerang tersebut gitu. Dan ini ada bypassing protection mekanis di mana dari penyerangan ini si advisor ini melakukan bypass terhadap suatu akses mungkin seperti VPN atau firewall atau akses admin di suatu website begitu ya. Dan caranya juga banyak begitu ya. Dari yang tadi saya sempat sering bilang kayak SQL injection dan juga firewall bypass dan juga akses VPN begitu. Dan juga saya dengar-dengar sih dari beberapa uh, berita gitu ya. Itu insiden KAI itu juga melakukan non authorized akses kepada sistem VPN mereka gitu. Jadi si attacker ini tuh sudah mendapatkan data-data untuk login lah kepada virtual private network dia begitu. Jadi mungkin saya juga kurang tahu pasti ya, ini bagaimana cara si attacker ini tuh bisa dapat data-datanya. Dan ini juga sangat penting lah mungkin ya. Jangan kebiasaan gitu, kita taruh atau mencatat akses kita seperti password atau username kita itu di notepad lah gitu. Mungkin kita bisa pakai seperti password manager untuk mencatat akses-akses penting kita begitu. Karena ya kita tahu lah begitu bahwa kalau akses notepad ini tidak apa ya uh, tidak bisa dibilang tidak secure lah gitu. Misal kita kena phishing lah gitu ya, kena malware dari phishing dan si malware ini mendeteksi kita ini ada akses-akses yang penting nih kemana gitu kan. Nah mungkin juga bisa jadi dari situlah dari insiden KAI ini tuh analisa saya aja sih gitu. Dan dari baca-baca beberapa dari Kompas gitu. Dan di sini yang saya bilang tuh yang paling terakhir itu yang malware attack. Malware attack ini banyak sih ya jenisnya seperti virus, ransomware atau worms gitu. Dan bagaimana sih malware itu bekerja begitu ya? Jadi banyak cara juga sih si malware ini bisa masuk ke suatu device kita dengan secara tidak sadar begitu ya. Mungkin dulu juga teman-teman zaman-zaman kalau zaman saya zaman-zaman dulu itu apa ya zaman-zaman sering lah aduh banyak warnet gitu ya. Saya mau copy game saya dengan USB, terus tiba-tiba ke PC atau laptop saya kok ada virus tiba-tiba begitu ya. Itu bisa juga dari situ. Dan yang paling sering saya dengar juga dari phishing sih itu sangat sangat sering sih di beberapa organisasi itu. Makanya yang tadi saya sempat mention itu phishing assessment ini itu untuk menyadarkan awareness dari untuk people-nya gitu. Dan tadi saya bilang PPT ya, people, process, dan teknologi begitu. Jadi karyawan ini bisa di suatu organisasi ini bisa aware begitu dengan cara kita melakukan phishing assessment di suatu organisasi kita gitu. Semisal contoh tim security suatu organisasi melakukan phishing test gitu ya kepada organisasi mereka begitu. Dan
ada berapa banyak sih yang klik gitu, itu bisa kita lihat gitu dari phishing assessment tersebut. Dan ada beberapa banyak sih yang melapor begitu, jadi kita bisa melakukan penilaian terkait awareness si people di organisasi tersebut. Oke, balik ke malware tersebut. Malware tersebut bisa melalui dari phishing yang tadi saya bilang, dan jika sudah melakukan apa ya bisa dibilang infiltrasi ya, awal itu dia melakukan menyebar ke beberapa sistem yang lain begitu ya, dengan apa ya, dengan akses pastinya gitu kan. Makanya tadi saya mention juga uh, jangan inilah aware lah gitu untuk akses kita, jangan sekali kata di notepad lah gitu. Banyak password manager yang free begitu ya. Dan ini seringkali dilakukan melalui lateral movement, di mana malware bergerak dari suatu sistem ke sistem lainnya begitu, dalam jaringan yang sama ya begitu. Kayak semisal itu intinya tuh si malware itu bakal diam itu dalam arti dia akan menganalisa suatu sistem lah begitu. Ini kira-kira di mana sih server produksinya begitu, semisal. Ini di mana sih kira-kira device suatu device, misal laptop si A begitu. Dan untuk sesi lateral movement ini, si ransomware ini itu bisa menunggu, atau dalam sistem itu tidak sebentar begitu, bisa 6 bulan, 1 tahun. Jadi uh, unik lah gitu dari ransomware ini. Dia nggak langsung gerak begitu. Jadi pas sudah masuk ke suatu sistem, dia tidak secara langsung melakukan lateral movement begitu. Jadi dia akan melakukan gathering data sebanyak-banyaknya, dan jika data tersebut bisa dia decision penting atau sensitif, barulah dia melakukan lateral movement begitu. Dan juga itulah pentingnya yang tadi saya bilang threat hunting ya. Threat hunting ini untuk di SOC ini, jadi threat hunting ini tanggung jawabnya itu yang mencari malicious file atau ransomware atau malware lah gitu, di dalam sistem organisasi mereka begitu. Jadi jika sudah mendapatkan kredensial, jadi barulah si malware ini ke tujuan selanjutnya begitu. Seperti ambil data, dan setelah itu data sudah terkumpul, si hacker ini melakukan publish datanya di suatu website begitulah. Jadi kita sudah bahas beberapa aktif dan pasif attack. Mungkin teman-teman pikir apa sih maksudnya gitu, bagaimana sih cara kerjanya beberapa attack itu. Mungkin saya bisa share video sedikit gitu ya, yang tadi sudah mungkin boring lah begitu ya teori tersebut gitu. Jadi mungkin saya bisa munculkan video sedikit, video meme lah, lebih ke video meme terhadap beberapa attack tersebut. Ya mungkin sebagai intermezzo aja begitu ya. Jadi dari meme tersebut kita bisa lihat lah bagaimana metode si apa ya, proses dan juga metode si penyerang begitu lah.
Jadi ya teman-teman bisa explore lah dari source video ini sudah saya tampilkan gitu ya. Jadi teman-teman jika ingin daripada scroll Reels atau TikTok yang uh, let's say saya bisa dibilang garbage lah, trash lah begitu. Selama setengah jam mungkin misalnya teman-teman lihat meme ini, tapi kita bisa dapatlah intisari dari penerangan dari cybersecurity itu seperti apa gitu. Oke, lanjut. Kita ke sesi ketiga di slide ini. Uh, Bagaimana untuk memulai karir awal uh, di cybersecurity ini begitu ya, di field cybersecurity ini begitu. Nah, okay. Ini ada beberapa informasi atau gambar dari gambar tersebut. Di sini kita bisa lihat ada red team, purple team, dan blue team. Ketiganya ini adalah beberapa role di cybersecurity, di mana untuk red team ini kita bisa lihat ada FAPT ya, atau Vulnerability Assessment Penetration Testing, di mana FAPT ini lebih melakukan identifikasi suatu sistem kelemahan itu dari di mana gitu, atau melakukan pentest terhadap sistem jaringan atau sistem informasi di suatu organisasi begitu. Dan di sini ada threat hunting, di mana threat hunting ini yang sudah saya sedikit jelaskan sebelumnya. Threat hunting ini melakukan proaktif melakukan ancaman atau kerentanan cyber security yang belum terdeteksi gitu dari sistem SOC kita begitu. Dan ini melibatkan pencarian terkait yang tadi saya bilang file-file mencurigakan atau malware-malware yang sudah terinjek di suatu device atau sistem mereka begitu. Dan di sini ada cyber threat intelligence, di mana melakukan analisa dari kerentanan tersebut atau ancaman tersebut, dan juga ada malware analysis. Di sini malware analysis ini melakukan analisa suatu file malware dengan banyak sih. Saya juga masih belajar sih di malware ini. Jadi dia melakukan analisa terkait malware-malware seperti ransomware, lockbit, dan lainnya. Dan juga mungkin masuk terhadap reverse engineering ya untuk malware analysis ini begitu. Dan di sini ada purple team, di mana purple team ini melakukan proaktif untuk kolaborasi lah dari red team dan blue team ini begitu. Jadi di lain sisi juga jika suatu organisasi mempunyai purple team ini kebanyakan sih mereka gabungan sih, kayak dari sisi red teamnya dan juga sisi blue teamnya gitu. Jadi tapi tujuan mereka gitu sudah dari gabungan red team dan blue team ini tujuannya itu untuk membangun suatu infrastruktur atau suatu sistem itu lebih aman gitu, dan bertanggung jawab untuk terkait pertahanan mereka begitu. Dan ini tim ini sih lebih secara koordinatif untuk mengidentifikasi kerentanan dan juga merekomendasikan atau advice kepada tim terkait, seperti contoh ke red team atau ke blue team gitu. Dan juga untuk red team juga sangat unik gitu kalau teman-teman interest lah untuk ke red team gitu. Jadi ada teman rekan saya di sebagai red team itu, red team ini pekerjaan itu tidak hanya pentest saja begitu. Jadi ada di lain sisi itu ada sebuah tim red team ini melakukan eskalasi itu benar-benar masuk top menjadi bisa dibilang menjadi karyawan dari perusahaan yang akan mereka pentest begitu. Semisal ada instruksi dari CISO perusahaan tersebut begitu, mereka bisa saja menjadi pura-pura lah gitu, pura-pura menjadi karyawan gitu dengan
melakukan social engineering, dan di bawah ini ada ya social engineering, dan seperti banyaklah metode-metodenya begitu melakukan social engineering begitu. Contohnya itu kayak kita, saya lupa nama metodenya itu apa ya, piggybacking ya. Kayak semisal kita ada karyawan mempunyai akses card, dan itu kita membuntuti karyawan tersebut dan masuk dalam akses ruangan tersebut begitu. Itulah contohnya social engineering dari tim, dan beliau itu bekerja itu seperti itu selama proyek dia itu kalau nggak salah setahun ya di suatu perusahaan tersebut begitu. Lanjut, kita ada blue team. Di sini blue team ada seperti incident responder dan security operation yang sudah saya jelaskan sebelumnya. IT network system mungkin untuk menjaga untuk IT network ini untuk menjaga sisi availability-nya, dan juga network security mungkin masuk ke sini. Dan juga ada CIO dan CISO office begitu. CIO ini adalah Chief Information Officer. Adalah kalau CIO ini bisa dibilang eksekutif senior lah di suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk strategi-strategi apa saja untuk organisasi mereka untuk mengimplementasi keamanan informasi di organisasi tersebut begitu. Seperti di sisi governance-nya, teknologinya, dan juga framework apa yang akan dipakai begitu. Dan juga di sini untuk sisi governance-nya mungkin seperti regulasi-regulasi industri untuk kayak yang tadi saya sempat bilang ISO 27001 atau yang lainnya begitu untuk terkait governance ya gitu. Untuk SOC 24/7 yang saya jelaskan, dan juga incident responder ini mungkin lebih ke melakukan tahap investigasi mengapa insiden di suatu organisasi itu bisa terjadi begitu, dan juga setelah mereka mendapatkan analisa atau kesimpulan dari insiden tersebut, bagaimana mereka juga akan membuat bagaimana atau mengadvise lah bagaimana untuk memitigasi atau meminimalkan risiko dari insiden tersebut begitu, dari untuk insiden responder. Oke, kita lanjut untuk karir. Setelah kita tahu lah role-role atau job desk dari beberapa role yang saya sebutkan tadi, di sini sertifikasi juga menurut saya itu sangat, apa ya saya bilang, bisa dibilang impact sih sangat impact ya, karena ini sebagai validasi kita bahwa skill kita itu relevan dengan apa yang kita katakan begitu. Misal kita melakukan apa ya, apply kerja begitu menjadi SOC begitu kan, dan kita bisa melakukan apa ya, melampirkan sertifikasi kita, semisal certified network defender. Itu saya sempat ambil certified network defender ini gratis. Itu dia dari Digitalan namanya, Digitalan dari Kominfo. Itu saya ngambil yang Fresh Gradu Academy, dan itu instruktur saya juga itu dosen di Telkom University juga, Pak Samuel ya, Pak Samuel Christian itu sebenarnya. Sama beliau juga saya sempat ambil digital forensik esensial untuk council. Dan untuk yang balik, dan untuk validasi itu kayak misalnya yang tadi saya bilang, saya capable nih di SOC begitu. Karena apa? Karena saya mempunyai sertifikasi dan juga melakukan workshop lah terkait network defender begitu. Dan si pihak organisasi yang membutuhkan atau HR tersebut memvalidasi lah sertifikasi ini, mungkin bisa dengan tes-tes assessment sederhana atau interview user dengan mengambil beberapa use case untuk tes-tes terhadap kandidat tersebut begitu. Tapi saya juga punya pengalaman sharing juga ke suatu eksekutif di industri, bahwa di unik juga sih begitu di
SDM kita atau people kita itu orientasinya hanya ke sertifikasi saja begitu. Kayak yang penting gue cek begitu lah. Gue bisa sertifikasi C, tapi skills dia ini pas kerja itu tidak relevan dengan sertifikasi mereka. Jadi saya sempat tanya lah begitu. Sebetulnya industri ini butuhnya itu skill atau sertifikasi begitu. Ya dari jawaban mereka sih yang paling penting sebetulnya skill agar bisa ya mengemban tanggung jawabnya gitu kan sebagai pekerja begitu. Tapi untuk sertifikasi ini ya untuk hanya memvalidasi saja begitu. Jadi ini sebagai apa ya pengingat lah teman-teman jika sudah apa ya sudah ingin mengambil niat membeli atau membayar suatu atau mengikuti kursus suatu sertifikasi. Jadi jangan terlalu orientasi itu kita yang penting lulus lah sertifikasi ini. Menurut saya itu salah besar begitu. Karena jika sudah kita mempunyai sertifikasi tersebut tapi kita capable itu menjadi bumerang juga buat kita begitu. Dan di sini ada banyak ya apa ya, vendor-vendor tersebut ada dari SC Council, dari CISA dan Microsoft. Oke, lanjut untuk SC Council ini ada beberapa roadmap untuk kita bisa ambil ya dari sisi core seperti CND dan juga ethical hacker ya untuk pen tester, CND untuk incident explorer juga bisa dan juga untuk forensic investigator. Mungkin teman-teman bisa searching ya untuk mapping dari sertifikasi ini begitu. Dan juga additional spesialisasi seperti CISO jika ingin teman-teman ke eksekutif dan SCADA untuk industrial dan lain-lain. Dan di sini ada yang tadi si konsul itu independen ya, ini untuk vendor Fortinet atau principal Fortinet. Ini NFC ini sudah discontinue, dia melanjutkan untuk seperti ada sertifikasi untuk fundamental, associate, profesional, engineer, dan expert begitu. Dan FYI begitu ya. Untuk fundamental dan associate ini bisa teman-teman ambil free gitu untuk belajar gitu. Dan ini menurut saya lab-nya juga bagus sih. Ada lab-nya dan juga dijelaskan oleh materi video begitu. Jadi teman-teman bisa akses di searching aja begitu ya. Di training. Institute Fortinet begitu. Untuk skill yang tadi saya bilang, skill yang dibutuhkan itu pertama itu work ethic. Ya, work ethic itu sederhananya mempunyai tanggung jawab lah terhadap pekerjaan tersebut atau scope-nya begitu ya. Misal untuk melakukan monitoring, ya melakukan monitoring 24/7, jangan malam-malam itu kita pas shifting itu malah tidur begitu. Tiba-tiba ada alert yang kritikal, kita terlewat begitu kan. Dan juga skill yang dibutuhkan itu seperti komunikasi yang apa ya, komunikasi yang bisa to the point atau straight to the point dan jelas gitu kepada tim-tim terkait yang kita akan koordinasikan, dan juga adaptif terhadap suatu teknologi begitu. Hard skill-nya mungkin seperti network fundamental ya, di infrastruktur, Linux, dan juga basic-basic scripting untuk memudahkan aktivitas kita di cyber security ini begitu. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke conclusion. Jadi kesimpulan itu ya yang tadi saya sempat paparkan sebelumnya. Cyber security ini ya bidang sangat penting untuk terus berkembang gitu ya, akan terus berkembang ke depannya. Apalagi akan ada teknologi kuantum dan AI begitu ya, yang akan semakin canggih juga ancamannya begitu. Tapi juga kita bisa menggunakan AI juga untuk melakukan task-task kita begitu. Dan juga karir di bidang cybersecurity ini menawarkan banyak peluang gitu dan banyak role begitu. Jadi teman-teman bisa carilah passion atau interest itu di mana begitu ya. Menurut saya sih teman-teman jika punya interest yang kuat pasti akan bisa mengikuti dunia ini begitu. Dan sertifikasi juga itu yang tadi saya bilang hanya bisa membantu validasi saja begitu. Tapi teman-teman juga harus bisa capable lah untuk pengetahuan dari sertifikasi yang relevan tersebut gitu. Dan untuk menunjang prospek karir dari teman-teman sertifikasi tersebut begitu. Dan juga ini semakin krusial gitu ya dalam menjaga keamanan kita ke depannya gitu dan privasi kita semua, apalagi ntar ada UU PDP begitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Teman-teman jika ingin connect ke LinkedIn saya ada di sini, silakan. Atau ada butuh-butuh apa tinggal chat di LinkedIn saya begitu.
Oke, cukup sekian dari paparan saya. Terima kasih. Mungkin saya bisa balik kepada Mas Haidar. Eh, Baik, terima kasih Mas Ismail atas pemaparannya yang cukup menarik ya. Bagaimana kita mempersiapkan tidak hanya skill teknis juga non teknisnya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman jika ada yang bertanya bisa raise hand ya. Atau mungkin eh, ada yang perlu dijawab dulu ini Mas dari Muhammad Faral Rafizal. Eh, Mas Muhammad Faral, apakah mau on cam atau cukup di chat aja Mas? Sorry, on mic maksudnya. Oke. Mungkin ini dulu Mas dari Mas Muhammad Faral Rafizal. Pertanyaannya bagaimanakah firewall itu melindungi keamanan jaringan gitu pada komputer kita atau pada server gitu. Sorry, bagaimana tadi pertanyaannya? Sorry. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana firewall itu melindungi keamanan jaringan pada Oke. server atau mungkin pada komputer gitu. Ya, oke, oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya gitu. Jika teman-teman tanya bagaimana sih firewall itu bekerja begitu. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya, firewall itu apa begitu ya. Jadi ya, firewall ini secara sederhana itu melakukan filtering data sih. Filtering data yang masuk dan keluar ke sisi jaringan internal kita begitu. Dan juga apa ya, untuk ya kita sering dengar juga sih seperti next generation firewall, dan itu isinya ada IDS, IPS, dan banyak lah begitu ya. Dan untuk firewall ini juga ada beberapa proses seperti proses inspeksi mendalam dari paket apa saja yang dikirim ke dalam suatu network, dan juga kita bisa membuat rule-rule yang sesuai kebutuhan kita begitu. Jadi kira-kira itu IP, semisal IP server itu 10 titik sekian sekian, dan juga itu untuk destination-nya, dan IP source yang bisa akses terhadap server tersebut adalah IP sekian begitu. Jadi source destination itu kita bisa buat di rule firewall tersebut, dan juga kita bisa menentukan service apa saja yang kita akan izinkan begitu, seperti service HTTP atau SSH atau RDP begitu mungkin. uh, dan tujuannya firewall ini apa ya, perlindungan dari akses-akses yang tidak diizinkan atau ilegal begitu, Mas Farel yang tadi bertanya ya. Betul. Semoga terjawab ya Mas Mas Faral. Baik. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat atau ada yang mau raise hand dulu? Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Nanti kemudian kita beralih ke pertanyaan yang di chat. Silahkan kepada Mas Zain ya yang sudah raise hand. Ya, ya, terima kasih Mas Haidar. Saya mau nanya ke Mas Ismail terkait dengan framework tadi ya, yang di depan tadi kan ada proses recovery ya. Gitu. Saya ini awam di security, apakah secara proses untuk recovery itu, apakah dia itu memang istilahnya dia memprotek langsung dan dia langsung istilahnya inilah menutup semua serangan-serangan itu, apakah tidak terjadi lagi atau memang perlu next time harus diselesaikan dengan beberapa tim yang ada untuk menyelesaikan secara real time, atau saat itu memang sudah bisa close, memang sudah selesai secara serangan, sudah bisa diantisipasi atau diproteksi serangannya itu. Itu aja sih sebenarnya, apakah saat itu udah bisa selesai gitu loh, apakah harus nunggu dulu, karena memang belum ada tim yang bisa mengcover gitu. Tadi kan ada tim dari tim biru atau tim merah atau gabungan bagaimana, saya belum tahu apakah ada hubungannya ke sana gitu.
Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Zain. Sebentar ini sepertinya Mas Ismailnya kelempar dari Zoom. Sorry, ada kendala laptop saya tiba-tiba mati tadi, baterai habisnya saya lupa colokin. Sorry, Oke. sorry. Ya, gimana Mungkin Mas? Bisa lanjut? mungkin Mas Zain bisa ulangi Mas, tadi sepertinya Mas Ismail keluar. Iya, saya sorry ada kendala tadi. Laptop saya mati. Saya lupa apa colok kabel power. Oke, bisa lanjut Mas? Iya Mas, Mas Ismail, terima Iya, kasih. Ini terima kasih Mas. saya awam ya di cyber security ini terkait dengan Oke. alat ya, atau misalnya ada indikasi serangan gitu ya, mau DOS mau apapun itu nyerang ke sistem kita atau ke organisasi kita. Nah, sebenarnya secara real time itu bisa diselesaikan saat itu juga, atau apakah harus nunggu dulu terkait dengan apa namanya, koordinasi dengan tim yang lain, ya kan? Misalnya nih perlu perlu harus ada coding atau harus ada apa untuk menyerang balik atau mungkin apa namanya, merecover gitu serangan dari luar itu. Jadi apakah misalnya Hmm. diserang jam 3 dini hari itu, apakah jam 3 dini hari itu sudah bisa selesai atau masih harus nunggu sampai mungkin butuh 1-2 jam untuk recover gitu, Mas? Itu sih yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Oke, oke. Makasih Mas Zain. Mungkin dari intinya itu, eh, apakah bisa ya ketika kita mempunyai alert, kita bisa melakukan action untuk mitigasi atau eh, melakukan insiden respon begitu Mas ya? Iya, betul. Betul. Oke, oke. Jadi yang tadi saya sedikit jelaskan gitu. Jadi ketika mungkin di SOC analis atau SOC operation gitu ya. Jadi ketika ada suatu alert itu, let's say kita sebagai L1 lah begitu ya, melakukan monitoring begitu 24/7. Semisal entah alert syslog atau alert indikasi penyerangan, itu kita bisa melakukan eskalasi terlebih dahulu kepada L2 kita begitu. Bagaimana yang tadi saya sebutkan, kita harus bisa mengkomunikasikan secara to the point kepada L2 kita, dan jika sudah ada conclusion terhadap L2 kita bisa melakukan mitigasi mungkin seperti isolasi server atau lainnya begitu. Mungkin jika dari konfirmasi sisi L2 tim kita atau L3 tim kita apa ya tidak pas respon, nah, kita mungkin bisa mitigasi secara sederhana, mungkin bisa memblokir akses dari firewall dan juga melakukan isolasi dari akses tersebut begitu. Cukup menjawab Mas Zain? Ya, cukup sih. Cuma apakah ada nih nggak Mas? Maksudnya semacam ya automation untuk apa istilahnya karantin atau apa gitu ya. Jadi memang Hmm, karena memang tim L2 misalnya nggak responnya nggak bagus itu ya. Bagaimana nih betul. L1 udah kelabakan nih ya. Apakah L2 juga bisa digantikan dengan ya mungkin mesin atau apa yang bisa automation karantin gitu ya. Jadi oh udahlah sampai sini pasti aman. Nah, itu kita ada jaminan itu. Gitu loh maksud saya. Jadi benar-benar nggak Oke, apa-apa lah L2 nanti rada lambat tapi yang penting udah di karantin dulu gitu. Itu sih, oke, Mas. oke. Mungkin dari pertanyaan tersebut mungkin kita bisa yang tadi saya sempat sampaikan melakukan otomasi dari SOAR kita begitu ya. Jadi semisal ada beberapa insiden log dari siap kita bisa melakukan otomasi kepada Iris gitu, atau nggak kita bisa otomasi untuk Iris ini untuk ticketing, atau nggak otomasi terhadap abuse DB, IP untuk mendapatkan data-data IP si penyerang tersebut, atau kita bisa integrasi juga ke firewall kita begitu. Semisal kita memakai Sophos gitu, jadi kita bisa melakukan otomasi untuk melakukan blocking atau akses dari penyerang tersebut gitu, mas, untuk otomasinya begitu. Oke, Mas. Nah, jelas berarti sudah. Iya, Oke, cukup cukup siap. menjawab. Ya, terima kasih, Mas Ismail. Bagus pertanyaannya, Mas. Ya, Makasih, Mas, juga, Mas ya. Daya. Baik Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari
Mas Yose Rizal. Itu juga kesimpulannya begini Mas, kalau di chat ini. Jadi secara se- se- kalau kita masih awam ya soal cyber security, Iya. kira-kira kita tuh belajarnya mulai dari mana dan kira-kira sertifikasi apa aja yang apa ya dalam tanda kutip paling tidak kita punya gitu untuk menunjang karir atau mungkin eh, sertifikat itu bisa membantu kita Oke. untuk mempelajari silabus gitu di cyber security gitu Mas. Oke, Ya, oke, ya, silabus. I see. Jadi untuk pertanyaan terkait mungkin kesimpulan itu ya saya awam lah begitu ya. Ya, Tetapi interest ke bidang cyber security begitu ya. Menarik begitu pertanyaannya begitu bagus juga. Jadi dulu saya juga nggak lah apa ya, nggak ujuk-ujuk itu udah apa ya, udah mengerti lah terkait cyber security begitu. Fun fact juga begitu, saya tuh tahu dunia bukan tahu ya, maksudnya terjun mencoba-nyoba di dunia cyber security itu, ini sharing aja sedikit gitu ya. Di saat saya tingkat akhir begitu, menyusun tugas akhir saya gitu, dan kebetulan Pak Fardan itu uh, co-advisor TA saya atau dospem saya, dan itu saya dapat judul itu melakukan pentest di 5G prototype yang saya buat gitu. Jadi ya saya cari-cari begitu lah. Pertama itu kan dari kewajiban ya kalau saya ya gitu. Terus akhirnya saya interest gitu. Tapi jika suatu kasus saya awam lah begitu, tapi saya pengen bekerja di cyber security, itu mungkin teman-teman bisa reach out dulu begitu terkait apa ya, terkait dari sisi ancamannya begitu, dan urgensinya itu di mana begitu. Kenapa cyber security itu penting? Itu pertama yang harus ditanamkan di otak begitu. Dan jika sudah aware gitu, ini ternyata penting dan sudah bisa untuk praktikal, kita bisa coba-coba lab begitu ya. Mungkin kalau teman-teman sih saya sarankan sih lab-lab apa ya, kan kita tadi saya sempat mention ya, kita harus belajar Linux lah gitu ya, dan juga network-network dasar lah begitu. Ya kita bisa membuat VM atau environment itu secara eh, sendiri atau mandiri lah begitu dengan mungkin VirtualBox atau VM Workstation, dan kita coba-coba tools atau kita membuat environment kecil untuk SOC, untuk research atau untuk apa ya explore lah terkait tools-tools apa saja sih, semisal tools apa aja sih untuk scanning apa ya port, scanning port lah gitu di suatu jaringan, kita bisa coba kayak Nmap atau yang lainnya begitu. Dan untuk Blue Team kayak kita coba-coba Wazoo, dan juga tools-tools open source firewall gitu seperti Suricata dan Sophos begitu. Jadi lebih ke pertama itu fundamental dari teoretikal, barulah kita coba lab praktikal lah. Dan juga banyak sih website yang cloud base ya, bisa dibilang cloud base, dan juga free lagi, dan sertifikasi lagi yang tadi saya mention. uh, Fortinet, dari Fortinet itu ada FCF dan juga FCA yang bisa kita akses secara free begitu jika kita sebuah mahasiswa gitu. Kira-kira seperti itu Mas Haidar. Baik, terima kasih Mas Ismail. Semoga dari Mas Yose Rizal bisa terjawab. Kemudian kita lanjut lagi, mungkin dua pertanyaan ya. Satu pertanyaan untuk raise hand, yang satu lagi untuk pertanyaan yang ada di chat. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja atau langsung on mic juga tidak masalah. Oke, mungkin yang di chat lagi ya Mas. Ini ada satu Oke. pertanyaan dari Mas Siboy Parandia. Izin Mas, saya juga ingin bertanya bahwa pada aksi attacker atau penyerang dengan tipe serangan ARP spoofing atau sniffing dan bypass TLS ataupun bypass HSTS. Nah, cara kerja serangan tersebut bagaimana? Terus bisa jelaskan bagaimana cara mengatasinya biar WiFi tidak menjadi korban dari serangan tersebut. Oke, oke. Jadi intinya itu melakukan ARP spoofing ya, ARP spoofing, dan juga bagaimana mitigasi biar user di WiFi itu tidak menjadi korban dari serangan tersebut ya. Betul, Mas. Oke, mungkin uh,
untuk metode HSTS ini ya, mungkin saya harus reach out lagi karena saya di Blue Team ya di SOC analis. Tapi ini pertanyaan bagus juga sih untuk kali ini begitu. Jadi seingat saya ini HSTS itu berbasis dari HTTP ya, HTTP menggunakan koneksi HTTPS kalau tidak salah ya HSTS ini. Jadi biasanya itu yang saya tangkap sih dari HSTS ini sempat juga di pekerjaan saya yang lama itu ada bermasalah HSTS-nya. Untuk VPN atau apa ya saya lupa itu. Untuk apa ya melakukan atau apa ya untuk melakukan SSL atau certification dalam website lah begitu untuk HSTS ini begitu. Dan mungkin mitigasi dari bypass HSTS ini yang tadi saya bilang ya, ini saya juga ya analisa saya sederhana aja begitu ya. HSTS ini yang saya dapat itu servisnya itu HTTPS gitu, HTTPS gitu ya, atau browser. Jadi untuk misal ambil case ini dalam browser, kita harus bisa melakukan itu apa ya, melakukan mitigasi dengan cara melihat SSL atau sertifikat dari website tersebut itu valid atau tidak, atau expired atau tidak begitu. Atau bisa menggunakan antivirus seperti Kaspersky atau McAfee begitu ya. Agar si antivirus ini men-scanning bahwa SSL atau certification itu expired atau tidak begitu. Dan untuk mungkin saya tadi sempat dengar ya, coba saya cek ARP spoofing. Oke, saya juga ingin bertanya bahwa attacker dengan salah spoofing dan bypass sampai tersebut. Oh, ada dua penerangan ya. Jadi AST seperti itu, dan ARP spoofing ini juga bisa dibilang serangan yang sering terjadi ya di cyber security begitu. Di mana ARP spoofing itu melakukan apa ya, merequest atau mengirimkan pesan ARP palsu begitu, dan apa ya, untuk kepada IP atau host lain begitu. Ini bisa tujuannya itu untuk mencegat atau mengintervensi atau memodifikasi jaringan atau paket data di jaringan tersebut gitu. Jadi untuk apa namanya untuk ARP spoofing itu kita bisa memakai seperti saya sempat lihat itu fitur-fiturnya itu ARP inspection, dan memastikan beberapa perangkat itu memiliki perangkat lunak yang sering diupdate lah begitu, firmware sering diupdate lah begitu untuk beberapa device begitu, untuk ARP spoof, agar ARP spoofing ini terscan begitu, mungkin dari firewall atau IPS begitu, kita lakukan update secara berkala gitu. Dan untuk pengguna WiFi tidak menjadi korban dari serangan tersebut gitu. Mungkin untuk itu sangat sederhana sih. Kita jangan coba-coba di area publik itu connect kepada jaringan WiFi yang mungkin kita nggak kenal, atau apa ya, ya yang SSID yang janggal lah begitu. Jadi ya kita menggunakan koneksi data aja begitu. Itulah mengapa apa ya, dari beberapa aplikasi banking itu tidak mengizinkan menggunakan jaringan WiFi begitu. Mungkin reason-nya itu seperti itu, untuk menjaga keamanan si usernya untuk mengakses m-banking itu, mungkin menggunakan data airplane, dan juga make sure lah dia tidak ada di koneksi yang publik begitu. Dan untuk mitigasinya sih ya seperti itu sih, tidak asal connect lah begitu. Dan juga bisa juga melakukan untuk make sure lagi begitu ya, jangan lupa lah aktifin multi-factor authent-nya begitu untuk setiap akunnya begitu, entah akun Microsoft atau akun Google, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Baik, mungkin itu jawabannya.
Semoga terjawab ya Mas Siboy Parandia. Eh, apakah mungkin satu pertanyaan lagi sebagai penutup? Oh, Silakan. boleh. Ya mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya mau tanya satu hal, Mas, ya dari Boleh, saya boleh. sendiri. Kebetulan saya lagi belajar cyber security ya eh, di kampus Merdeka, dan Oke. fokus saya itu di red team ya, atau di ya orang yang melakukan serangan gitu. Oke. Menurut Mas Ismail gitu, selama belajar cyber security itu gimana sih Mas, eh, kita gitu sebagai kita dari sudut pandang attacker gitu ya, melindungi kita sendiri sehingga nggak dilakukan counter gitu, kita nggak terdeteksi oleh si sistem yang kita serang itu gitu. Paling tidak Oh, ada beberapa hal sih yang harus kita perhatikan gitu. hmm. Gitu. Oh, jadi Mas Haidar ini sebagai red team ya. Bagaimana sih kira-kira begitu caranya untuk apa ya, tidak terdetek lah dari sistem keamanan di suatu organisasi begitu ya Mas ya? Ya betul, atau kalau kedetek pun itu bukan kita yang asli gitu, sederhananya begitu. I see. Oke, oke, oke. Cukup jauh, cukup bagus sih pertanyaannya. Mungkin yang saya ngerti maksud pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya agar tidak kedetek gitu dari tim blue team atau SOC analis begitu. Jadi apa namanya, di kita itu pasti ada beberapa parameter ya. Kayak kita memakai IDS, IPS dan juga firewall gitu. Dan bagaimana gitu caranya kita agar tidak kedetek. Yang tadi saya sempat jelaskan itu IDS, IPS itu apa namanya bisa ngedetek atau jika suatu koneksi itu sedang terindikasi scanning gitu. Itu bisa kita lakukan itu dari semisal kita memakai tools-tools Nmap gitu ya, atau melakukan manual scanning gitu. Itu yang tadi saya bilang itu kita bisa ubah parameter. Saya lupa parameter itu, sempat saya coba-coba itu parameter volume atau timestamp-nya saya lupa itu, untuk agak diperkecil begitu agar si IDS IPS ini tidak mengindikasi scanning tersebut begitu. Tapi emang di sisi lain juga uh, ya itu akan lama hasilnya begitu dari scanning tersebut begitu. Dan juga untuk bagaimana sih caranya nggak kedetek lah. Mungkin contoh IP-nya begitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan tools-tools seperti proxy gitu. Kayak mungkin yang gratis itu apa ya, nggak established atau nggak core measure itu kayak hide hide me ya kalau nggak salah, atau Proxium, atau saya agak lupa untuk proxy karena saya tidak langsung terlibat di red team begitu. Tapi teman-teman kalau emang mau bergelut lah atau mencoba di bidang cyber seperti ini, dan untuk tahap awal itu tahap yang sangat bagus gitu untuk langsung mencoba di red team, karena teman-teman tuh bisa lihat ancaman itu seperti apa, karena teman-teman itu bertindak langsung secara langsung sebagai entah FAPT atau pen tester begitu. Dan juga ya sharing sedikit gitu. Kalau saya sih uh, dari guru saya begitu ya, dari dosen saya juga selalu menanamkan beberapa hal gitu. Jadi sebelum kita belajar gitu, kita harus tahu lah what, why, dan how-nya begitu. Jadi pertama kayak misal kita belajar cyber security begitu. Kita harus tahu apa itu dasar cyber security begitu. Dan kita harus tahu kenapa, why begitu. Kenapa kita harus belajar ini begitu. Urgensinya apa begitu. Itu yang tadi saya sempat mention gitu. Tanamkan di pikiran teman-teman gitu. Jadi kita tahu urgensinya kita belajar ini begitu. Tidak hanya belajar aja begitu, tapi ada tujuannya begitu untuk sosial kita atau ke uh, ya sosial kita begitu. Dan juga setelah kita sudah dapat parameter what dan why-nya, dan kita barulah kita belajar how-nya begitu. Bagaimana sih caranya kita menyerang, bagaimana sih caranya kita bertahan, memakai tools apa, itulah. Jadi saya sih selama ini kerja begitu ya. Saya lama maksudnya saya kerja nggak lama banget sih, baru berapa lama lah, belum ada setahun lebih gitu. Tapi di dunia operation itu ada gap gitu.
mereka ini cuma tahu how-nya aja begitu, hanya berpikir how-nya aja, memakai tools apa sih, intinya seperti itu, tapi tidak memikirkan parameter what dan why-nya begitu sih. Kalau apa ya saran dari saya begitu. Terima kasih banyak Mas untuk Ya, informasi. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab saya ini ya tutup. Silakan mengingatkan kembali, silakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk isi presensi. Itu digunakan kami sebagai bahan evaluasi juga ya, dan juga bagi teman-teman nanti yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi ini juga, mengisi link feedback-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama ya. Silakan kepada Bapak Ibu yang bisa on cam, kita on cam. Di sini ada 3 layer ya. Ya. Oke. Baik, silakan 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Sekarang layar yang terakhir ya 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada webinar IDNSA Student Club Telkom University. Dari saya Haidar Wahid Pambudi mengucapkan terima kasih banyak dan juga permohonan maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih juga untuk feedbacknya kepada Bapak Ibu. Semoga kedepannya kami bisa menyelenggarakan ya pelatihan ataupun webinar ataupun event-event yang lain yang lebih bermanfaat di bidang cyber security maupun secara teknikal maupun secara non teknikal. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima terima kasih Mas kasih. Ismail, Mas Eder, Ya, terima kasih. sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Ismail. Sertifikatnya gimana, Mas? Ya, sama-sama Mas Eder. Untuk sertifikat Gimana, Mas? nanti ya ini sertifikat tadi ada yang tanya. Oke. Nanti sertifikat Untuk TAK ya. iya betul. Beberapa kampus memang ada untuk keaktifan gitu. Nanti TAK Betul. akan dikirimkan maksimal 10 hari 1 pekan lah ya, 1 pekan setelah acara berlangsung gitu sih. Karena Oke, kita semangat akan teman-teman. ya, karena kami akan kirim via email ya. Jadi di PC satu-satu gitu. Mas, terima kasih. Makasih ya Mas. Makasih Mas Ya, Ismail. sama-sama. Terima kasih. Yuk, Terima makasih. kasih semuanya. Ada Terima kasih ya. Mas Lukman. Ya, Terima kasih Mas ini Ismail. Mas Ya, Lukman nih oke. teman kuliah.